Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mazhab ulama. Dalam video sebelumnya kita telah membincangkan mengenai 7 bagian badan seseorang yang bersujud dalam salat. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan mengenai mazhab ulama tentang bersujud dengan dahi dan hidung ketika sholat. Seperti di dalam gambar dalam slide ini, kita lihat seseorang sujud dengan dahi dan hidungnya. Bagaimana mazhab ulama tentang bersujud dengan dahi dan hidung ketika sholat. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Majmu' Amal Jabahah, fa jumhur ulama ala wujubiha wa annal anfa la yujzi anha. Wa qala Abu Hanifah wa mukhayyar bainaha wa bainal anfi wa lahul iktisaru ala akhadihima. Qala Ibnul Mundhir la yakhfadhu hadha an ahadin la yukhfadu hadan hadin ghairu Abi Hanifah wa amalan fu fa madhhabuna annahu la yajibu sujudu alaihi lakinnahu yustahabbu wa hakahu Ibnul Mundhir an Tawus wa Atha wa Ikrimah wal Hasan wa Ibnu Sirin wa Tsauri wa Abi Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan wa Abi Tsaur wa qala Sa'id bin Jubair wa Nakha'i wa Ishaq yajibu sujudu alal anfi mal jabahah wa an Malik wa Ahmad riwayatani kal madhabain wa ihtajali Abi Hanifah bi hadis Ibnu Abbas anin Nabi sallam qol umirtu an asjuda ala sabati azumin alal jabahah wa asyara bi yadi ila anfi wal yadain wa rukbatain wa tarfal qadamain. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', adapun bersujud di atas dahi ketika sholat, maka jumhur ulama telah mewajibkannya, manakala hidung tidak termasuk wajib meletakkannya di atas tanah ketika bersujud dalam sholat. Imam Abu Hanifah mengatakan seseorang memilih bersujud di antara dahi dan hidung, dan baginya memadai salah satu dari kedua-duanya. Ibnul Mundhir mengatakan tidaklah dihafal pendapat ini dari seorang pun selain Abu Hanifah. Adapun hidung, maka pendapat mazhab kami Asy-Syafi'i sesungguhnya tidak wajib bersujud di atasnya, akan tetapi sungguhnya bersujud dengan hidung ia disukai. Ibnul Mundhir menghikayatkannya dari Tawus, Atha, Ikrimah, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, dan Abu Thur.
Sa'id bin Jubair, An-Nakhai dan Ishaq mengatakan wajib bersujud dengan hidung bersama dahi. Diriwayatkan dari Imam Malik dan Ahmad, dua riwayat seperti dua mazhab. Imam Nawawi mengatakan hujjah bagi Abu Hanifah adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin alal jabahah." Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin alal jabahah wa asyara biyadi ila anfih wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain. Wala nakfita thiyaba wa sya'ar. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, aku diperintah untuk bersujud di atas 7 tulang, di atas dahi, dan baginda berisyarat dengan tangannya sampai ke hidungnya. Jadi baginda berisyarat dari dahi sampai hidung. Dan kedua-dua tangan, kedua-dua lutut, kedua-dua tangan maksudnya kedua-dua telapak tangan, dibuka telapak tangan tu. Kedua-dua telapak tangan sujud. Kedua-dua lutut dan ujung-ujung jari kedua-dua kakinya. Ujung-ujung jari ini maksudnya adalah jari-jari itu menghadap ke kiblat sehingga telapak kaki jari-jari dari kedua-dua kakinya. Jadi telapak jari, telapak kaki, telapak jari ya. Yang putih itu yang sujud ke lantai. Bukan ujung jari tapi telapak jari dari kedua-dua kakinya. Wala nafita thiyaba wa sya'ar, dan tidak menghalang baju dan rambut. Baju dan rambut tidak menghalang dahi dari sujud ke tanah. Jadi di dalam gambar tadi orangnya tidak memakai kopiah sehingga ada kemungkinan rambutnya akan menutupi dahinya apabila sujud. Apalagi kalau rambutnya panjang. Jangan sampai rambut dan kopiah ataupun kain ataupun mukena ataupun yang lain-lainnya yang dipakai solat, ketika hendak sujud dahi tertutup oleh tangan, rambut dan baju atau serban atau kopiah. Bukalah dahinya. Dahi wajib dibuka ketika sujud. Dan hujah dengan kias atas dahi. Hujah bagi orang yang mewajibkan bersujud dengan hadis dengan dahi. Jadi ada hujah bagi orang yang mewajibkan bersujud dengan dahi adalah hadis hasan sahih diriwayatkan dari Abu Humaid yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. An-Nabi Humaid As-Sa'idi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkanan fahu wajabahatahul ard. Hadis riwayat Tirmizi nomor 270, Abu Dawud nomor 730. Maksudnya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud ketika bersujud apabila baginda bersujud meletakkan hidung dan dahinya di tanah. Jadi berdasarkan hadis ini Abu Humaid mengatakan sesungguhnya Nabi SAW ada apabila sujud meletakkan dahi dan hidungnya ke tanah. Jadi dahi dan hidungnya menampal di tanah. At-Tirmidzi mengatakan hadis Abu Humaid ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan Ani Bani Abbas umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayasjuda ala sab'ati a'dhain al-jabahah wal yadain wa rubatain wa rijlain wala yakufa sya'ran wala thauban. Jadi diulangi, Ani Bani Abbas umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayasjuda ala sab'ati a'dhain wala yakufa sya'ran wala thauban al-jabahah wal yadain wa rubatain wa rijlain.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW diperintah untuk sujud atas 7 anggota. Wala yakuffa sya'ran wala thawban, dan tidak menyelitkan rambut dan baju di antara dahi dan tanah. Al-jabahah, yang pertama adalah jabhah dahi. Wal yadain, yang kedua adalah al-yadain, 2 tangan, maksudnya 2 telapak tangan. Jadi 3 anggota sudah. Warubatain, 2 lutut, kedua-dua lutut. Jadi 1 dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, jadi 5. Warijlain, dan 2 kaki, maksudnya telapak jari-jari kaki, ya. Jadi kalau ada 10 jari itu menapak, ya, kalau mampu. Tapi kadang-kadang ada penyakit tak boleh membengkokkan jari kaki. Jadi kalau sehat, 7 anggota yang sujud. Yang pertama adalah dahi, yang kedua 2 telapak tangan, jadi 3, kedua 2 lutut, 5 anggota, dan ujung-ujung jari-jari kaki, ya, telapak jari-jari kaki, kedua-dua kaki. Jadi ada 7. Jadi hadis Ibnu Abbas ini juga mirip dengan tadi yang hadis Al-Bukhari 812. Sedangkan yang ini adalah hadis Al-Bukhari 809. Jadi ada 2 hadis Ibnu Abbas 809, Al-Bukhari 809, dan Al-Bukhari 812, atau hadis Muslim nomor 490. Ya. Jadi maksudnya tadi adalah bahwa Nabi SAW diperintah untuk sujud atas 7 anggota atau 7 tulang. Dahi, kedua-dua telapak tangan, kedua-dua lutut, dan jari-jari kedua-dua kaki, ya, telapak kakinya. Telah diriwayatkan hadis dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallam ra'a rajulan yusalli fa idza sajada lam yamus anfuhul arda. Faqala Nabi sallam la salata liman la yamus anfuhul arda ma yamusul jabin. Al-Baihaqi juz 2 nomor 104 atau 2652. Maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW melihat seorang laki-laki sedang sholat, lalu apabila dia sujud, hidungnya tidak menyentuh tanah. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak sempurna sholat bagi orang yang hidungnya tidak menyentuh tanah, yang dahinya menyentuh tanah. Imam Nawawi mengatakan, kalangan kami ulama Syafi'i berhujjah dalam wajibnya bersujud dengan dahi dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang tadi disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Humaid yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Daud, dan hadis-hadis selain dari kedua-duanya. Dan dengan hadis Khabbab bin Al-Arath dalam Sahih Muslim, ya, telah diriwayatkan dari Zuhair dari Abu Ishaq As-Sabi dari Sa'id bin Wahab dari Khabbab bin Al-Arath. Beliau mengatakan, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasyakauna ilahi kharramda fala yuskina. Qala Zuhair, qultu li Abi Ishaq afi dhuhr, qala na'am, qultu afi ta'jiliha, qala na'am. Hadis Muslim nomor 619. Maksudnya, kami datang kepada Rasulullah SAW, lalu kami mengadukan kepada baginda panas yang sangat panas pada tempat sujud, lalu baginda tidak menerima pengaduan kami. Zuhair mengatakan, aku mengatakan kepada Abu Ishaq, apakah dalam solat zuhur? Beliau mengatakan, ya. Aku mengatakan, apakah dalam menyegerakan solat zuhur? Beliau mengatakan, ya. Jadi Khabbab dan sahabat yang lain mengadukan kepada Rasulullah SAW panas yang sangat panas pada tempat sujud dan pada dahi dan kedua-dua telapak tangan mereka ketika bersujud.
Jadi dahi dan kedua-dua telapak tangan merasakan panas yang sangat panas di tempat sujud ketika mereka sujud dalam solat. Kalau Anda membuka dahi tidak wajib, sungguh dikatakan kepada mereka, tutuplah dahi kamu sekalian. Tatkala Rasulullah SAW tidak mengatakan perkara yang demikian, maka perkara tersebut menunjukkan atas sesungguhnya wajib membuka dahi ketika sujud. Dan di dalam hadis Al-Bukhari tadi tidak disebutkan juga tidak menutup dahi dengan baju, dengan rambut ataupun dengan tangan, ya. Jangan menghalang dahi untuk menyentuh tanah, menghalang dengan pakaian, tangan ataupun rambut. Bukalah dahi itu ketika bersujud, karena wajib membukanya. Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan sujud adalah merendahkan dan menundukkan diri. Tidaklah hidung menempati kedudukan dahi dalam perkara yang demikian. Dan tidaklah tetap dari Nabi SAW memadainya sujud dengan hidung dengan nyata. Jadi sujud dengan hidung adalah perkara sunat dan disukai. Jadi tidak wajib. Yang wajib adalah sujud dengan dahi, tapi disukai atau disunahkan bersama dengan hidung. Tidak dengan perbuatan dan tidak dengan perkataan Nabi SAW mengatakan sujud dengan hidung wajib. Imam Nawawi mengatakan orang-orang yang berhujjah bahwa sesungguhnya hidung tidak wajib dalam sujud dengan hadis-hadis sahih yang mutlak tentang perintah sujud dengan dahi tanpa ada menyebut sujud dengan hidung. Tentang mengambil dalil ini seperti anak ini ada kelemahan, karena sesungguhnya riwayat-riwayat tentang sujud dengan hidung merupakan tambahan yang dipercaya dan tidak ada penafian di antara kedua-duanya. Jadi tidak bermakna tidak ada sujud dengan hidung, tetapi ada hadis yang menyatakan seperti tadi yang disebutkan adalah dari Abu Humaid